Anak-anak, Om Swastiastu, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran sosiologi. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, silakan simak dengan baik materi berikut. Ibu akan menjelaskan materi mengenai menyusun rancangan penelitian sosial ya. Jadi Ibu harapkan setelah kalian mempelajari mengenai materi ini, kalian dapat menyusun secara mandiri penelitian sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Bagaimana cara kita menyusun penelitian sosial itu adalah yang pertama kita harus menyusun rancangannya dulu, setelah itu pengumpulan data, kemudian pengolahan data, penulisan laporan penelitian, dan kemudian penyajian laporan penelitian. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu dalam menyusun rancangan penelitian, yang pertama harus kalian buat itu adalah judul. Jadi, penentuan judul penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana nantinya penelitian kalian akan dilaksanakan. Jadi, dalam menentukan judul, para peneliti bebas memilih sendiri judul yang diinginkan. Nah, jadi ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan bagi seorang peneliti dalam menentukan judul penelitian. Yang pertama adalah keterjangkauan. Jadi, keterjangkauan di sini maksudnya adalah sedapat mungkin data yang digunakan dalam penelitian akan diperoleh dengan kemampuan peneliti. Jadi, misalnya, kalian ingin meneliti mengenai bagaimanakah tingkat pembelian kuota selama masa pandemi corona ini, apakah meningkat ataukah turun. Jadi, bagaimana caranya kalian nanti mendapatkan datanya itu adalah dengan cara bertanya ke penjual pulsa atau penjual paket data atau voucher paket internet. Jadi, usahakan sebelum kalian membuat judul penelitian, kalian pikirkan juga, kira-kira data yang bisa didapatkan mungkin nggak untuk kita dapatkan. Yang kedua ada ketersediaan data, jadi artinya data penelitian itu yang akan digunakan untuk penelitian kalian, apakah tersedia atau tidak. Semisal nanti kalian mau meneliti tetapi datanya tidak ada, berarti kan penelitiannya itu penelitian yang mubazir atau tidak bisa dilanjutkan penelitiannya karena kekurangan data. Kemudian yang ketiga adalah arti penting judul yang dipilih. Jadi, judul yang dipilih agar memiliki arti yang cukup penting untuk diteliti. Ada beberapa syarat yang diperlukan dalam pemilihan judul penelitian, ya, ada 3. Yang pertama, judul ditetapkan setelah peneliti mengetahui permasalahan pokok objek yang akan diteliti. Yang kedua, judul penelitian mencerminkan keseluruhan isi penelitian. Dan yang terakhir, judul harus menggunakan kalimat singkat dan jelas. Jadi, kalaupun biasanya kalian membaca selain penelitian itu pun, kalian itu membaca pasti judulnya itu singkat, padat, jelas, dan bisa menggambarkan isi dari penelitian tersebut. Selanjutnya, tahapan yang kedua itu adalah penentuan masalah penelitian, ya. Nah, jadi dalam penelitian masalah sangat berperan untuk mengarahkan seorang peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Jika tidak merumuskan masalah, para peneliti dapat mengalami kebingungan, baik dalam pelaksanaan kegiatan penulisan maupun dalam penulisan. Jadi, secara garis besar, masalah penelitian terdiri atas 3 bentuk berikut. Yang pertama, ada masalah untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Yang kedua, masalah untuk membandingkan 2 atau fenomena lebih. Yang ketiga, adalah masalah untuk mencari hubungan antara 2 fenomena atau lebih. Selanjutnya, penentuan judul penelitian. Penentuan tujuan penelitian, ya. Yang tujuan penelitian sangat bergantung pada judul dan masalah penelitian. Jadi, tujuan penelitian dapat mengarahkan peneliti untuk mencapai sasaran dan target yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tujuan penelitian dimaksudkan sebagai jawaban yang ingin ditemukan dari suatu penelitian.
Tujuan penelitian terdiri atas tujuan utama dan tujuan sekunder. Tujuan utama harusnya ditempatkan pada urutan pertama, kedua, dan seterusnya, sedangkan tujuan sekunder ditempatkan setelah tujuan utama. Dengan demikian, peneliti akan lebih memfokuskan dirinya dalam melakukan penelitian pada tujuan utama. Selanjutnya itu adalah tinjauan kepustakaan ya. Jadi tinjauan kepustakaan juga dikenal dengan istilah studi kepustakaan yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti sehingga permasalahan dapat dikuasai dengan baik. Yang kedua, menegaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan berpikir dalam menjawab masalah penelitian yang diajukan. Yang ketiga, mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesis. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam tinjauan kepustakaan. Yang pertama, mempelajari hasil yang diperoleh dari setiap sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, mempelajari berbagai metode yang akan digunakan dalam penelitian. Ketiga, mengumpulkan data dari sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dan yang terakhir, mempelajari analisis deduktif dari permasalahan yang telah diteliti atau dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah penentuan populasi dan sampel penelitian ya. Jadi, di sini ya, sampel itu adalah sebagian atau wakil populasi yang dipilih untuk diteliti. Jadi teknik pengambilan sampel merupakan teknik sampling ya. Pengambilan sampel harus dilakukan agar sampel dapat menggambarkan populasi yang sebenarnya atau representatif. Jadi sampel beberapa keuntungan jika orang menggunakan sampel. Yang pertama itu subjek sampel lebih sedikit dibandingkan populasi, jadi tentunya kerepotannya juga berkurang. Yang kedua, jika jumlah populasi terlalu besar, dikhawatirkan akan ada yang terlewati. Yang ketiga, penelitian sampel akan lebih efisien dalam arti biaya, waktu, dan tenaga. Yang keempat, ada kemungkinan terjadi apabila seluruh populasi terjadi. Jadi, karena kelelahan peneliti atau karena kurang teliti. Dan yang terakhir, tidak mungkin untuk meneliti populasi yang jumlahnya banyak dan wilayahnya luas. Jadi, akan lebih baik apabila kalian melakukan penelitian, nantinya itu kalian menggunakan teknik sampling ya. Jadi, tidak mengambil seluruh anggota populasi sebagai sampelnya. Nah, pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. Yang kedua, dapat menentukan ketepatan dari hasil penelitian. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya. Nah, jadi untuk materi teknik sampel, Ibu sudah berikan materi ini minggu lalu. Jadi, untuk mengenai teknik sampling, itu kalian bisa cek-cek lagi video yang sudah Ibu berikan minggu sebelumnya. Selanjutnya, jadi untuk menentukan metode dan teknik pengumpulan data itu digunakan beberapa cara. Yang pertama itu ada angket atau kuesioner. Jadi, angket atau kuesioner adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. Jadi, angket atau kuesioner itu juga disebut wawancara tertulis, karena isi kuesioner merupakan satu rangkaian pertanyaan tertulis yang ditunjukkan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden. Jadi, orang yang mengisi angket itu disebut dengan responden ya. Nah, jenis-jenis angket di sini ada 5. Yang pertama itu adalah angket langsung, jadi di mana responden menjawab tentang dirinya. Yang kedua, angket tidak langsung, di mana responden menjawab tentang orang lain. Yang ketiga, ada angket tertutup, jadi angket apabila pertanyaannya disertai dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti. Yang keempat, ada angket terbuka. Jadi, angket apabila dalam daftar pertanyaan tidak diberi pilihan jawaban, sehingga memberikan kebebasan kepada responden untuk
menjawab. Dan yang terakhir ada kombinasi antara angket terbuka dan tertutup, yaitu angket di mana dalam daftar pertanyaan, selain menentukan atau memberikan alternatif jawaban, juga kebebasan kepada responden untuk menjawab. Selanjutnya, teknik yang kedua itu ada wawancara atau interview. Jadi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara sendiri adalah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Jadi, dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban akan diberikan dan dilakukan secara verbal. Jadi, bentuk-bentuk wawancara ini ada 7 ya. Yang pertama, wawancara berita. Ada wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terdahulu. Ada wawancara telepon, wawancara pribadi, wawancara dengan banyak orang, wawancara dadakan atau mendesak, dan yang terakhir adalah wawancara kelompok. Nah, wawancara terstruktur adalah wawancara yang terkesan seperti interogasi, karena sangat kaku dan pertukaran informasi antara peneliti dengan subjek penelitian sangat minim. Jadi, dalam melakukan wawancara terstruktur, fungsi peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan, dan subjek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Yang kedua, ada wawancara tidak terstruktur. Jadi, wawancara di mana kemungkinan pembicaraan melenceng sangat besar karena kurangnya batasan yang tegas. Jadi, dalam wawancara tidak terstruktur ini, itu lebih tepatnya dalam konteks wawancara santai dengan tujuan yang tidak terlalu fokus. Misalkan konteks talk show, konteks seminar, atau kuliah umum, dan konteks lainnya yang bertujuan untuk mencari keluasaan bahasan. Nah, teknik yang ketiga itu ada yang disebut dengan observasi. Observasi adalah suatu aktivitas peneliti melalui proses pengamatan dengan menggunakan panca indera. Jadi, kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia, keadaan, kondisi atau situasi dari objek yang diteliti, dan mencatat setiap keadaan yang diamatinya. Nah, observasi di sini ada 4. Yang pertama ada observasi sistematis, yaitu kegiatan di mana pengamat dalam proses pengamatannya menggunakan instrumen seperti tes dan kuesioner. Yang kedua ada observasi non-sistematis, di mana kegiatan pengamatan di mana pengamat dalam proses pengamatannya tidak menggunakan instrumen pengamatan. Yang ketiga ada observasi langsung, di mana pada kegiatan ini peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai sasaran penelitian untuk melihat keadaan. Dan yang terakhir adalah observasi tidak langsung, di mana kegiatan pengamatan yang tidak dilakukan pada tempat atau lokasi yang ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya, penentuan cara mengolah dan menganalisis data. Jadi, cara mengolah dan menganalisis data di sini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada pengolahan data kuantitatif, di mana pengolahan data kuantitatif memerlukan adanya perhitungan secara sistematis. Oleh sebab itu, data kuantitatif perlu diolah dan dianalisis secara statistik. Pengolahan data kuantitatif di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah editing atau proses memeriksa data yang terkumpul. Yang kedua ada coding atau kegiatan memberikan kode tertentu pada data yang terkumpul. Dan yang terakhir adalah tabulating atau memasukkan data-data yang sudah dikelompokkan ke dalam tabel-tabel yang mudah dipahami. Dan yang kedua itu adalah pengolahan data kualitatif yang di mana juga terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada reduksi data atau proses pemilihan data dan penyederhanaan data. Yang kedua itu penyajian data. Itu penyajian data yang sering digunakan di sini adalah dalam bentuk naratif, matriks, grafik, dan bagan. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi, penarikan kesimpulan di sini biasanya tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi secara bertahap dengan memperhatikan perkembangan perolehan data.
Nah, untuk kalian lebih memahami mengenai bagaimana sih kira-kira gambaran laporan penelitian itu, silakan kalian simak contoh di sini ya. Nah, jadi di sini Ibu mengambil salah satu contoh ya, laporan penelitian sederhana mengenai bahaya merokok ya bagi remaja. Nah, kita langsung saja ke masing-masing bagiannya ya. Yang pertama itu adalah judul. Jadi, judul tadi sudah jelas ya, bagaimana penelitian tentang bagaimana eh, bahaya merokok bagi remaja. Nah, jadi dalam penulisan laporan penelitian itu ada beberapa unsur ya di bab 1 atau pendahuluan yang meliputi latar belakang. Jadi latar belakang di sini ini adalah bagaimana atau apa yang menyebabkan seseorang mengambil judul tersebut. Jadi kalau tadi dilihat itu kan bahaya merokok. Nah, jadi di sini dipaparkan apa itu bahaya-bahaya merokok bagi kesehatan tubuh ya. Misalkan di sini dijelaskan bahwa mengalirkan gas rokok ke paru-paru. Jadi tentunya itu merupakan bahaya bagi kesehatan kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Jadi sudah berdasarkan latar belakang tadi, dibuatlah rumusan masalah. Yang pertama adalah apa sih pengaruh rokok bagi pelajar dan remaja? Kemudian yang kedua, apa faktor penyebab seorang remaja mulai merokok? Dan yang ketiga, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah seorang yang sedang merokok? Jadi, seperti yang Ibu jelaskan di awal, berdasarkan rumusan masalah ini, ya, jadi peneliti akan langsung tahu apa-apa jawaban apa saja yang perlu dicari. Jadi yang pertama harus dicari pengaruh rokok bagi remaja itu apa saja, kemudian cari yang kedua, cari faktor yang menyebabkan seseorang merokok, dan yang ketiga upaya untuk mencegah seseorang yang sedang merokok ya. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Jadi tujuan penelitian biasanya menjawab rumusan masalah di sini ya. Jadi sudah jelas kalau pertanyaan rumusan masalahnya apa pengaruh rokok, jawabannya adalah untuk mengetahui pengaruh rokok. Begitu seterusnya. Kemudian yang terakhir di bab yang pertama itu adalah manfaat. Jadi apa yang penulis harapkan setelah melakukan penelitian ini? Seperti contohnya tadi, setelah melakukan penelitian mengenai bahaya merokok, diharapkan uh, pelajar atau remaja bisa memilih hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, bisa mengurangi remaja yang bebas dari penyakit yang membahayakan akibat rokok ya. Kemudian kita lanjutkan ke masalah yang ke bab yang kedua itu adalah mengenai teori-teori yang dikemukakan. Jadi teori-teori di sini itu adalah teori yang mendukung rumusan masalah tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah adanya eh, hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada lokasi, ada objek penelitian. Nah, ini teknik pengambilan sampel. Ini juga sudah Ibu jelaskan materinya minggu lalu. Ya, jadi barusan juga Ibu singgung sedikit di mana kalau di dalam contoh ini peneliti ini mengambil sampelnya itu adalah simple random sampling atau sampel acak berkelompok ya. Nah, kemudian untuk teknik pengumpulan datanya di sini itu ada wawancara, sudah Ibu singgung tadi juga. Kemudian juga menggunakan observasi. Dan yang terakhir itu adalah studi pustaka ya. Jadi membaca berbagai macam sumber. Nah, lanjut ke teknik analisis data. Nah, di sini ada pengumpulan data, kemudian ada reduksi data dan juga penyajian data. Nah, hal ini berarti peneliti ini menggunakan teknik penelitian data kualitatif ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah adanya kesimpulan dan saran, serta yang terakhir adalah daftar pustaka ya.
Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.